Halo Sobat Baca Manga, hari ini tanggal 31 Agustus, jadi waktunya untuk manga haul bulan Agustus. Ya, kita mulai aja ya dari komik pertama yang gue beli di awal Agustus. Udah gue bilang dari bulan lalu, di awal Agustus itu ada diskon di toko buku Togamas ya, di kota Bandung ya. Dan bulan September ini juga, besok maksud gue, bakal ada diskon 25% tulisannya all item. Jadi mungkin kalau kalian kurang beli komiknya, mungkin bisa pilih beli dari sana karena 25% dan free sampul ya. Bulan ini tuh ada ini ya, gue beli ini My Hero Academia, Oshinoko, dan Ragnar Crimson. Udah gue buat reviewnya ya. Buat Hero Academia belum sempet gue buat reviewnya, nanti bakal gue buat. Dan kalau Seven Deadly Sins, gue nunggu tamat aja sekalian ya, karena tamatnya itu kan volume 41 atau volume lagi. Tapi ini komik bagus dengan beberapa kekurangan di bagian akhir ya. Oke, nanti bakal gue bahas lah intinya di review videonya. Dan ini adalah belanjaan gue di bulan Agustus awal ya. Sudah itu, udah ya, di toko buku fisik cuma ini doang. Dan gue pesen, seperti yang kalian tahu, gue pesen Futo Detective ya. Ini gue pesen dari toko online. Ini bener-bener puas banget, gue puas banget. Ini salah satu komik yang gue suka ya. Nggak nyangka-nyangka deh gue kira Kamen Rider itu ya ceritanya cuma bagaimana, ternyata plotnya, alur ceritanya bagus ya. Jadi gue sangat tidak menyesal beli komik ini. Dan Tokyo Revenger yang nomor 4 juga. Dua-duanya udah gue review ya. Video review terbaru gue di bulan ini bener-bener bagus. Dan dua komik ini gue suka. Dan terus ada komik baru nih ya. Ini itu baru dateng kemarin malam. Jadi belum gue sempet review. Komik apakah itu? Pertama adalah ini ya, Bungo Stray Dogs ya. Akhirnya ini keluar juga versi Indonesianya. Selama ini gue cuma pernah nonton animenya, dan animenya itu cukup menarik ya. Makanya gue putuskan buat beli. Gue baru sempat baca 1-2 chapter, dan mungkin kualitas gambarnya itu kalah dibanding anime. Cuma masih oke. Nantilah bakal gue review di video terpisah. Pokoknya ini bagus. Dan ini dia, Seven Deadly Sins nomor 39, karena di mana-mana di toko buku udah habis yang 39. Akhirnya gue putuskan, udahlah beli online aja gitu ya. Jadi akhirnya lengkap, tinggal satu volume lagi. Sangat menanti Alex Media cepat kalah terbitkan volume terakhir ya. Jadi udah beres. Dan ya, komik terakhir adalah ini dia. Ya, ini sebenarnya rekomendasi dari salah satu subscriber. Dia bilang, coba baca yang ini dong. Komik ini tuh sebenarnya udah sering gua lirik ya, karena pengarangnya itu sama pengarang dengan Shin Angyo Onshi ya, salah satu komik yang gue suka, gue koleksi juga ya. Nanti bakal gue review lah pokoknya ini ya. Dan cuma satu volume, jadi ya oke deh, gue beli gitu ya. Nanti bakal gue baca dan gue buat reviewnya. Oke, jadi itulah manga haul bulan ini ya. Itu buat manga lokal. Buat manga impor, wah, katanya bulan lalu nggak bakal beli manga impor lagi. Ya, dalam kondisi normal tidak akan beli. Tapi ternyata waktu tanggal 20 Agustus kemarin, ada diskon 20% di Periplus ya. Maka dari itu, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, gue putuskan tidak bisa menahan lagi. Jreng, ini ya. Gue beli ini tanggal 17 Agustus ini gue pesannya. Terus datangnya cepet tiba-tiba. Sampai sekarang belum gue buka ya. Karena ya lebay gitu deh, deg-degan gitu ya. Aduh, gimana ya mau buka ini ya, tebal gini hardcover. Jadi grogi guys, sumpah guys. Buka komik aja grogi gue. Parah sih, cuma ya gue pengen pas lagi ada waktu luang banyak, baru gue buka segelnya sambil gue videoin gitu ya. Jadi makanya inilah alasan kenapa walaupun gue beli, gue pengen komik ini sejak lama. Kenapa udah beli, kenapa bukannya dibuka? Ya itulah alasannya ya guys ya. Gue udah seneng banget akhirnya punya Berserk ya. Dan tentu saja tidak melupakan koleksi komik impor yang lama. Ada juga Guns nomor 7. Oke, seneng banget komik ini ya. Jadi segitulah manga haul bulan ini. Nggak terlalu banyak ya, cuma ini Berserk ini mahal. Jadi ya tetap budget gue kikis banget ini sama Berserk ya. Dan bulan depan gue itu ada rencana buat beli Solo Leveling nomor 5 ya. Karena Solo Leveling nomor 5 itu terbit bulan depan harusnya. Jadi ya udah pasti ada belanja manga impor bulan depan ya.
Oke, jadi dari antara semua itu, manga favorit gua bulan ini adalah tentu saja ya, udah gue bilang berkali-kali, Futo Detective ini gue suka banget, manga favorit gua. Dan ya sesudah Futo Detective, kalau di 5 ini kan 4 buku terfavorit ya. Kalau dihitung judul kedua yang gua suka bulan ini apa? Ragna Crimson, Oshinoko, ya. Nah, sebenarnya ini Tokyo Revenger di atasnya dua ini sih. Jadi ini peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 ya. Oshinoko, kalau dibilang jujur ya, gue nggak mau bohong. Awal seneng, tapi makin lama kesini masih bagus ceritanya. Cuma gue bener-bener khawatir dipanjang-panjangin. Itulah kenapa gue kurang suka komik humor kayak kan review apa tuh Kubo dong atau apa. Jujur deh, kalau komik kayak gitu itu gue jujur sangat-sangat menarik awalnya. Tapi biasanya kalau ke belakang mereka itu di milknya gila-gilaan komik kayak gitu. Itulah yang membuat gue ketakutan ya. Kalau komik gelut gini kasarnya, walaupun di milking pasti ada kayak jurus baru apa baru gitu ya. Tapi kalau komik humor biasanya kalau di milking leluconnya jadi garing. Itulah kenapa gue kayaknya nggak gitu suka sama yang Kubo, One Let Me Invisible, Teaching Master Takagi atau apa. Mungkin emang beneran bagus, gue nggak meragukan karena gue sendiri baru koleksi Kaguya sama. Dan gue ngakak banget baca itu. Tapi gue koleksi itu karena setelah ada pengumuman di volume 28 tamat gitu. Itu aja sih. Volume 28 menurut gue tetap kepanjangan, tapi ya sudahlah. Tadi rencananya mau gue beli, mau buat gue review gitu ya. Tapi ya begitu deh guys ya, manga haul bulan Agustus ini. Sekarang gue mau ngomongin tentang jadwal terbit bulan depan ya. Kalau kalian follow Instagramnya Alex Media, kalian bisa lihat jadwal terbitnya yang bulan depan itu ya. Yang komik yang gue tunggu-tunggu nih akhirnya bulan depan ya, adalah ya Dr. Slump guys. Dr. Slump itu finally setelah ada pengumumannya dari tahun lalu kalau nggak salah bakal rilis. Tapi gue meragu kapan rilisnya ini, kok nggak keluar. Akhirnya guys diumumin bahwa bakal terbit bulan depan. Tapi lagi-lagi gue nggak mau terlalu seneng karena kalau kalian follow Instagramnya, dibilang mereka masih proses approval tentang cover gitu. Diharapkan bisa terbit bulan September. Jadi kemungkinan terbit bulan September, tapi mungkin ada delay mungkin ya. Tapi kalau delay juga nggak parah, palingan awal Oktober gitu. Seperti Jojo Bizarre kan dibilang waktu itu bakal terbit bulan Mei gitu ya. Tadinya molor 1 bulan. Itu wajar banget. Cuma ya akhirnya gitu kita dapet estimasi lah kapan sih Dr. Slump itu bakal terbit. Seneng banget gue ya. Akhirnya bulan depan bakal terbit dan formatnya juga bagus, omnibus ya, 2 in 1 kalau nggak salah. Jadi harganya pasti rada-rada mahal. Cuma ya, gue udah nunggu banget itu manga ya. Jadi ya bakal gue beli Dr. Slump. Dan akhirnya juga She Is More Strange Than I Expected ya. Itu volume 2-nya akhirnya keluar juga. Ya jelas itu pasti bakal beli ya. Penasaran ini komik tentang apa sih gitu. Dan ya bakal gue review jelasnya sih itu komik kan. Udah gue bilang tiap volumenya bakal gue bahas singkat. Nggak kayak volume pertama tapi seperti kayak intinya gitu. Di volume 2 ada perkembangan yang berarti tidak gitu, bakal gue review nanti videonya. Dan ada juga Blue Lock nomor 5, Shaman King nomor 5, dan Detektif Conan 12. Itulah komik yang gue tunggu bulan depan ya. Cuma 5 biji dari pihak Alex. Dari pihak MNC sih pasti ada ya, cuma kan mereka nggak tahu kenapa nggak rilisin jadwal terbit kayak pihak Alex. Gue juga bingung ya. Sebenarnya itu kan membuat hype lebih bagus buat marketing menurut gue, tapi mereka nggak melakukan itu ya. Gue nggak ngerti kenapa gitu ya. Pihak Alex sudah bagus dah. Oke. Kalau boleh jujur sih gue suka banget sama Alex dibanding MNC. Mungkin pilihan MNC sama Akasa itu komik-komiknya lebih kayak, wah mereka bisa nerbitin komik-komik aneh gitu ya. Lebih keren maksudnya pilihan judulnya. Cuma kalau kualitas cetakan atau apa, Alex menurut gue masih juara. Karena ya emang sebenarnya kasarnya mereka kan sama-sama satu perusahaan atau gimana lah. Anak perusahaan atau apa gue juga kurang ngerti. Tapi cetakan Alex itu menurut gue lebih konsisten ya kualitas kertasnya. Dan ini bukan buat gue kabar baik buat yang ngoleksi Attack on Titan. Akhirnya bulan depan juga volume 3-4-nya bakal keluar ya. Jadi ya selamat, akhirnya kalian sudah melengkapi salah satu koleksi komik terbaik ya. Ngomong-ngomong Attack on Titan, kenapa sih gue nggak koleksi, nggak apa? Karena gue lagi ngumpulin budget buat beli yang
apa tuh namanya, Colossal Edition ya. Gue bakal mulai koleksi Colossal Edition ketika gue udah selesai sama Guns ini ya. Maksudnya udah ngejar. Soalnya Guns yang gue koleksi ini, apa tuh namanya, sampai hingga saat ini tuh sampai volume 9 gitu ya. Jadi gue sampai ketika sudah punya volume 9, gue bisa napas gitu, nggak ngejar komik ini, gue mungkin bakal beli yang Colossal Edition-nya. Diselang-seling sama Berserk lah gitu. Oke, ya begitulah Manga Haul bulan Agustus ini ya guys ya. Terima kasih banyak. Kalau menurut kalian bulan Agustus ini gimana? Apakah bulan yang baik atau bulan yang jelek atau gimana? Oke, tinggalin komen, share video ini kalau kalian suka. Maksud gue, like video ini kalau kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info tentang manga, anime, dan review komik. Dan bulan depan gue bakal mulai ngerekomendasiin komik ke kalian dan ngerekomendasiin ya scanlation lah kasarnya ke kalian, judul-judul baru atau gimana dari review anime ya. Jadi pastiin kalian subscribe dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.